Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar cerita para nabi, izinkan saya bercerita gitu ya tentang perjalanan juga diri saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, agar bisa menjadi contoh yang bisa ditanya, bisa dilihat, dan saya membuka akses banyak sekali lewat sosial media tentang perjalanan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak menjadi sesuatu yang sifatnya utopia, tidak menjadi sesuatu yang sifatnya hanya sebuah mimpi belaka yang tidak bisa dites impian itu, hanya menjadi sebuah catatan saja tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa dibaca. Saya kepengen sekali gitu ya, adik-adik saya, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya tidak lagi menjadi manusia-manusia biasa di dalam urusan impian. Asli, no matter what, no matter how, nggak peduli apa dan siapa. Anda adalah seorang nenek-nenek tua kah? Usia 67 tahun kah? Yang tidak boleh bermimpi kemudian menjadi kepala daerah begitu? Karena usia udah 67 dan bukan siapa-siapa pula lagi, nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Apalagi misalkan anak S1 politik, lulusan misalkan fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan, atau kemudian kampus-kampus memang politik dan pemerintahan, apalagi tidak punya syarat pun. Judulnya adalah nggak ada masalah. Anda adalah seorang anak SMP tapi punya cita-cita membangun kemudian perguruan tinggi. Terus masalahnya apa? Ya kan saya masih SMP Pak Ustadz. Nggak ada masalah. Makanya ilmu yang harus dipelajari memang tuh ilmu omongan, ilmu kalimat, ilmu kata-kata. Dan Anda harus tahu, ini dia gudangnya, itu loh. Ini yang saya angkat ini, pabriknya. Ini yang saya genggam ini, adalah rumahnya. Belajarlah kata-kata, belajarlah omongan, belajarlah kalimat, bangun impian. Konten nomor 17. Demi Allah, nggak ada urusan. Saya di perjalanan cerita sama anak-anak, mau kondisi gedebak-gedebuk kayak apapun, mau kondisi dilihat oleh kanan kiri depan belakang sepertinya makin jauh dari impian, tapi seorang pemimpi itu yang dilihat memang hanya impiannya. Nggak ada urusan sama apa yang terjadi, sama kejadian, nggak ada urusan. Bila saya hari ini bercerita dalam skop tanda petik triliun, sampai sini nih saya pengen rasanya gitu ngomong ya sama anak-anak muda, sama teman-teman, tapi kalau saya yang ngomong kesannya gimana gitu. Pengen ngomong sama teman-teman kaum muslimin muslimat gitu ya, di Indonesia khususnya gitu ya. Tapi kalau saya ngomong tuh kesannya gimana gitu, bahwa Anda ini beruntung diajarin sama pengusaha asli triliunan. Disadari nggak sih gitu?
Disadari nggak sih ada guru ngaji, guru Quran yang masih ngajar Anda semua yang bayar pajaknya aja di atas 100 miliar. Di mana Anda bisa belajar dengan pengusaha beneran? Di mana ketemu juga enggak? Ngeliat mukanya aja enggak? Ayo sebut siapa? Ini loh. Masa tadi saya bilang saya minta izin ya gitu supaya apa ya? Supaya Anda tuh besar gitu loh. Tapi kalau saya ngomong hari ini, lalu Anda memang melihat saya hari ini, ya nggak ada yang bisa dipetik juga. Tapi kalau Anda ngikutin perjalanan saya, bahwa saya sama dengan Anda semua ketika saya memulai, bisa jadi bahkan saya lebih minus dibanding Anda semua, maka Anda akan besar perasaannya gitu loh. Bahwa apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur dengan izin Allah, bila kemudian Anda melakukan, Anda bisa. Saya tadi ngomong bukan riya, bukan sum'ah, bukan kemudian sombong, tapi please, ayo bersyukur. Proyek terbaru apartemen LRT City. Saya tidak punya pengetahuan. Kan saya sering bilang, pengetahuan penting tidak? Oh ya penting. Tapi kalau Anda mikirnya harus punya pengetahuan dulu, lah ya kapan Anda majunya? Lah ke sekolah aja lama Pak. Emang gak lama Pak sekolah? Emang gak berasa lu sekolah lama banget? Terus jadi apa lu? Jangan jadikan pengetahuan juga Tuhan gitu. Artinya ada pengetahuan insya Allah itu akan mengangkat. Tapi tidak ada pengetahuan nggak ada masalah. Sebelum kemudian di launching 16 November dengan izin Allah 2019 yang lalu, 5 tower loh. Hah? Sampai sini aja saya ngeliatin ini Indonesia. Aduh, konsentrasi Indonesia emang. Saya bilang kita mesti berjuang lebih lagi gitu loh. Kemarin kita teriak-teriak mana pengusaha Indonesia, mana orang Indonesia, semua diambil sama orang lain. Ramenya di urusan yang begitu loh. Nggak nyadar tuh kemarin kita ngerilis itu proyek 4,5 triliun loh Pak. Dan hari ini yang punya proyek 4,5 triliun itu ngajar ngaji loh Bu. Bangun kebanggaannya bahwa umat Islam ini jaya. Kata siapa umat Islam ini nggak jaya? Kata siapa umat Islam ini payah? Dan itu kan baru satu. Dalam insya Allah 5 tahun ke depan ada 600 triliun. Saya nggak bercanda loh. Jangan pengusaha kulit kayak saya begini. Pengusaha mana juga sih yang punya proyek sampai 600 triliun? Ayo, mana coba? Lah bila itu nanti happening, bila itu nanti terwujud, saya dengan bangga mengatakan bukan that's me, tapi that's Allah. Itulah yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Qur'annya. Qul, katakan gitu. Huwallahu ahad. Dialah Allah. Tapi kapan Anda akan bicara seperti itu? Enggak pernah. Yang Anda selalu bilang saya, kita, itu Pak, dia tuh orang yang berjasa buat saya. Tuh tunjuknya ke sana, enggak ke sana. Paham enggak sampai sini? Dia tuh yang udah bayarin makanan saya, nggak pernah ke sono, nggak pernah ke atas telunjuk, pergi sini. Padahal dari awal Rasulullah selalu menyenangi kalau sholat sunnah, kuliah, kulhu, kuliah, kulhu, kuliah, kulhu. Pertama untuk diferensiasi, untuk positioning. Yes, we are Muslim. So, yes, we are Abdullah. Kami hamba Allah. Yes. So, bagaimana? Yang kedua soal prinsip kul. Kabarkan kepada dunia, kan begitu. Huwallahu ahad. Dialah Allah.
Oh, nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak punya pengetahuan, nggak ada tanah, nggak punya tanah, nggak ada duit, nggak ada orang, nggak ada mitra, nggak ada yang bisa saya tanya, nggak ada yang bisa kemudian saya diskusi sama siapa gitu, nggak ada. Tapi kita menyimpan siapa? Menyimpan Al-Ahad, Huwallahu Ahad. Saya masih ingat kok kita goret-goret di Antv itu zaman dulu. Nih, terbegini, terbegini, terbegini. Apapun itu sama judulnya. Sama judulnya. Bil wudu, sholat, 2 rakaat, minta sama Allah. Pagi tasbih, sholawat, istighfar. Sore sholawat, istighfar, tasbih, 4 surat, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Itu saja. Lah kan ini hebat, Pak. Anda mau jadi pengusaha mesti sekolah dulu di Boston, di Cambridge, di Harvard, sampai budak juga. Nggak semua orang bisa. Tapi kalau ambil wudhu semua bisa. Sholat 2 rakaat semua bisa. Yang nggak bisa yang nggak mau. Oh, ente nggak ngerti juga boleh komat kamit biasa aja kok. Ente ngertinya apa? Nggak ngerti. Cuman gerakan doang. Saya mau alaf, jalan. Hebat nggak? Jalan udah. Saya ajarin satu mu'alaf. Pak Ustadz, gimana caranya supaya saya bisa sholat? Ada kuota YouTube? Ada. Cari bagaimana tuh gerakan sholat. Pasang di depan Anda, lalu ikutin gerakannya. Nggak apa-apa. Hebat nggak tuh? Hah? Saya nggak bisa baca Quran, Pak Ustadz. Iya, tapi kuping lu denger nggak? Denger, Pak Ustadz. Ya udah, download. Setiap mau dengar Quran, play. Sama. Jadi bukan siapa yang nggak bisa, semuanya bisa. Masalahnya mau nggak? Kalau total project diperkirakan nih bisa sampai 1.000 triliun. Dan nggak nyari, Pak. Datang aja sendiri. Ciung. Emang juga tantangannya ada, tapi siapa sih nggak punya tantangan hari ini? Lu tidur aja ada tantangannya, nyamuk tantangan lu tidur, berisik anak tantangan lu tidur, tetangga ngomel-ngomel tantangan lu tidur ada tantangannya. Ya wajar aja kalau orang punya impian lalu ada tantangannya, wajar tidak? Tulis, ayo, biar ingat. Biar ingat. Tidur aja ada tantangannya. Tulis. Ayo tulis. Ayo disuruh tulis. Tidur aja ada tantangannya. Nyamuk, berisiknya anak. Betul tidak? Suara motor. Apalagi panas. Kalau nggak punya AC. Tulis. Apalagi punya impian, pasti ada tantangannya. Orang pada bingung tuh sama saya. Ustadz, kalau ngomong bayar pajak di atas 100 miliar, di atas 100 miliar. Paling dikit-dikitnya 50 miliar. Beneran tuh? Lah, mengapa nggak beneran? Orang kan kita punya bebek selamat. Kita punya Waroweng Steak and Shake. Waroweng Steak and Shake itu pajak daerahnya, Pak, 10%, Pak. Langsung potong itu. Nggak ada cerita nggak potong, langsung potong. Lah kalau Waroweng Steak sama bebek selamat itu udah 1 triliun per tahun, 100 miliar kontribusi kita. Terima kasih. Belum Petren. Petren orang teriak-teriak, wah Petren mahal, pala lo mahal. Kita ini perusahaan bener, perusahaan yang di dalamnya ada pajak. Anda harus bahagia kalau bertransaksi pakai Petren. Kenapa? Karena Anda lah yang bayar listrik di seluruh Indonesia. Dengan Anda bayar listrik pakai Petren. Loh, kok bisa? Karena kita taat pajak. Ada urusan saya nggak ada bayar pajak. Tadi itu ada yang komen kan di Instagram saya tuh, tang gitu. Dia punya barang dagangan lain.
Terus dagang di dagangan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang mana dagangannya sama. Tapi karena saya mah bakal jadi presiden Republik Indonesia, insya Allah ngomong aja dulu susah amat. Jadi nggak kesel, seneng-seneng aja. Cuman saya kasih tahu, kenapa harga kita itu normal. Kita nggak pakai bakar-bakar duit. Kita pajak juga kita bayar. Dan kalau pajak bayar Pak, Anda harus senang. Kenapa? Barokah Pak. Berapa guru honorer di seluruh Indonesia? Itu Anda yang bayar. Loh kok saya yang bayar? Loh kan Anda bayar pajak. Bisa nggak saya akal-akalin supaya kemudian pulsa jadi murah, token jadi murah? Insya Allah bisa. But I will not do it. Saya nggak akan melakukan itu. Kau mau pengen yang berkah. Lagian lo listrik bakal dipakai buat wudhu. Ngapain bercanda-bercanda? Ya kan? Listrik bayar listrik kan? Betul nggak? Betul nggak? Bayar listrik nggak? Listrik dipakai buat apa? Dipakai buat wudhu. Salah satu di antaranya kan kita wudhu pakai listrik. Ini otaknya jalan nggak? Ibu kalau nggak ada listrik bisa wudhu nggak? Sekarang udah nggak ada sumur bos. Pakai saklar, pakai sekring, gitu kan? Kita nyalain dulu tuh sanyo, gitu kira-kira kan? Hah? Lah, kalau lu di hulunya nggak barokah, sholat lu gimana? Listrik nyolong. Misal, pajak. Itu bayar pajak. Pulsa aja saya nggak mau pulsa yang upkir. Padahal kalau mau ngakali itu kita beli pulsa yang upgrade. Saya bilang ya. Dah yang barokah aja lah. Lagian juga kalau disamain nggak bener juga kita lebih mahal. Biasa aja. Saya pengen gitu loh. Kita ini bangkit, kita ini bangun. Bisa jadi Anda hari ini adalah seorang yang lagi di PHK. Terus apa orang yang lagi di PHK nggak boleh gitu punya impian? Nggak boleh doanya tinggi, doanya gede. Bukan cuman boleh jawabannya, tapi harus. Di PHK nih, justru ketika di PHK Anda berdoa yang benar sama Allah. Doanya pakai kisah Nabi Sulaiman. Sekali doa, zeng itu naik ke atas. Ya Allah, kembalikan aku ke perusahaan tempatku kerja, tapi sebagai pemilik. Allahumma sholli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu kejar puasanya Daud. Namanya bukan pengen kerja tapi pengen menjadi pemilik perusahaan itu. Salawatnya jangan 100. Harga 100 itu security, supir, karyawan biasa, honorer. Ustadz menghina satpam, laporin bareskrim. Aduh, capek dah. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit lupa lapor. Ayolah bangun ekonomi, ayo. Yang kebanyakan ribut. Lapar ini umat lapar. Emang Ustadz udah melakukan apa? Lah, karyawan kita 16.000 Pak. Melakukan apa? Lo mah mana sih? Kalau ditambah dengan honorer rumah-rumah tahfiz itu 23.000 loh. Jangan bercanda itu. Jangan suka ngebaca orang tapi lupa ngebaca diri sendiri. Orang mulu dibaca. Bingung saya. Demen banget ngebaca orang. Orang dibacain mulu. Dikulitin tapi dia lupa ngebaca dirinya sendiri. Padahal yang Allah bilang apa? Iqra kitabak. Baca itu catatanmu. Kita baka, bukan kita bahu. Bukan kitabnya dia, tapi kitab kamu. Tapi orang senengnya baca kitab orang, catatannya orang.
Kejar. 1000 lah minimal pagi sore. Istighfar, tasbih 1000. Yang lain cuma 4 surat. Situ tetap hajar 1 juz. Quran juga diapalin. Jadi bukan cuma 4 surat, ditelan tuh Quran. Terus sedekahnya digeber. Maka saudara yang hari ini di PHK 3, 4, 5, 6, 7 tahun kemudian bisa jadi kemudian seperti orang yang kemarin ketemu saya di Masjid Nabawi. Belum lama nih, di umroh kemarin Desember tanggal 10-an. Jamaah Istiqlal. Hadir gak hari ini? Jamaah Istiqlal. Bukan miskin, kismin. Izin Allah Subhanahu wa taala. Ngaji, merenung. Iya, sampai kapan berubah? Pertanyaannya adalah sampai kapan lo mau jalan? Sampai kapan berubah? Pertanyaan itu balik lagi, sampai kapan lo mau kemudian melaksanakan apa yang disuruh sama si ustadz? Nggak ngerti apa-apa nih, otaknya blank. Saya pernah jadi orang susah, pernah jadi orang miskin, emang blank. Mau ngapain coba? Itu gak bisa nih, otak mikir tuh gak bisa gitu. Lah karena gak bisa mikir, kata Allah apa? Disitulah tempatku. Ketika kamu lagi gak bisa mikirin apa-apa dan siapa-siapa, itulah tempatku. Isi sama Allah, saat masuk. Kan la ilaha, lagi gak punya pikiran. Illallah, kecuali Allah. Masuk, set. Anak muda ini sama istrinya datang Istiqlal, lalu memutuskan Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan sama seperti saya zaman dulu, nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, geber-geberan, digeber sama dia, asli digeber. Pengertian digeber tuh begini Pak, siapa bapak yang masih ngontrak? Masih ngontrak ada? Oke, Mas, ngontrak bulanan apa tahunan? Tahunan. Masih sisa berapa bulan lagi? Masih sisa berapa bulan lagi? Hah? 6 bulan. Pulangin istri ke mertua. Ini loh yang disebut dengan geber-geberan sampai titik nol saudara. Pulangin istri ke mertua. Lalu saudara jadi merbot masjid. Supaya apa Pak? Supaya sisa 6 bulan bisa saudara sedekahkan kontrakan itu kepada siapa saudaranya saudara yang tidak punya tempat tinggal. Hah, berani nggak? Nyengir biasanya orang. Gitu. Iya kalau mau lompatan begitu bos, cepeng, ya hajar. Hah? Lah kan untuk menuju lompatan terbaik hentakannya kan mesti benar. Kalau begini-gini aja, ya begini-begini aja. Tapi coba sedang, oh itu toh. Pulangin istri ke mertua. Insya Allah pada bingung tuh mertua. Ya Allah, kenapa lu cerai? Bukan cerai mama. Saya mau sedekah rumah kontrakan. Orang bego mana lagi? Ini rumah kontrakan orang kok lu sedekahin itu. Bukan mama, saya ini kan ngontrak sama istri setahun. Udah jalan 6 bulan. Kata Ustadz Yusuf, aduh itu lagi disebut nama dia. Ini loh, orang gara-gara gak kenal gak cinta. Orang gara-gara gak kenal gak sayang. Gue udah bilang kapan lagi lu diajar sama pemilik LRT City. LRT City lo susah itu, gak mau minta tanda tangan lo. Sombong ya. Ini bukan sombong, pamer dikit. Sekalian jualan. Gue lagi jualan apartemen. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Mak, iya. Boleh ini gudang
saya bersihin. Buat apa? Nanti buat tidurnya istri sama anak-anak saya. Hah? Ya kalau lu mau nginep, ya nggak apa-apa, ntar adek lu sama emak sama bapak. Enggak, ini kira-kira bangsa 6 bulan sampai setahun kali. Loh, itu mah bukan nginep, pindah. Iya mak, bismillah nih, saya pengen berubah hidup. Udah diskusi sama istri, jadi rumah sisa kontrakan 6 bulan nih mau saya sodakohin buat siapa orang yang lagi bingung nyari tempat tinggal. Allahu Akbar. Ya. Yuk, bersihin dah, bersihin tuh pak, bersihin, rapiin. Dan ngerumasa, namanya juga tinggal sama orang ya, walaupun orang tua kan, ya namanya orang lah begitu kan ya. Yang ngerumasa lah, cuciin, masakin, pahit. Bangun lebih dulu daripada mertua, tidur lebih belakangan daripada mertua. Nah yang repot mertuanya seneng bola, oh dia nggak tidur. Lalu kemudian antum, supaya jangan ada duit yang kepake buat kontrakan, datang ke masjid. Assalamualaikum, boleh nggak saya tidur di teras? Saya ngelakuin itu pak. Saya ngelakuin, nggak ada masalah. Gue pernah tinggal di penjara, jadi kalau tidur di musola mah enak pak. Nyamuk banyak tapi gue pesen, ilmunya sama pak. Saya udah bilang apapun ilmunya sama. Sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Kenapa? Karena dia yang punya, dia yang ngatur. Itu aja. Ikutin semuanya. Ilmunya sama, semua punya Allah, dia yang ngatur. So nyamuk punya siapa? Punya Allah. Jangan lu cari autan, jangan lu cari sari puspa, jangan lu cari baygon. Masih ada nggak sih itu? Gue mau udah lupa, udah nggak make. Mana? Ya itu dia, gue pakai AC. Ya tapi enggak, kita pakai AC gara-gara kita minta zaman dulu kan. Kita sholat 2 rakaat. Iseng sih emang. Ayo buka Qurannya, surat Al-Baqarah 152. Kalau perlu tembak dari atas 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Perhatikan, nanti saya baca lagi ayatnya, saudara baca terjemahannya. Ada terjemahannya? Perhatikan, perhatikan. Allah akan membersamai saudara. Bukan cuma membersamai, mengutus orang terbaiknya. Dan tidak ada orang terbaiknya kecuali Rasulullah. Dan Allah sudah mengutus itu. Dan bukan cuma mengutus, bukan cuma membersamai dan mengutus, tapi saudara juga akan dibersihkan oleh Allah. Ini bersih penting supaya kemudian bisa dipakaikan. Apa? Pakaian baru misalnya. Piring dibersihkan dong supaya kemudian diisi makanan yang baru, gitu kan? Betul tidak? Dipersiapkan. Dipersiapkan tuh ya memang dipersiapkan. Nah, saudara dipersiapkan nanti untuk menerima hal-hal yang baru. Ini nih. Ini buku nanti akan ada di buku terbarunya Wirdah. Judulnya The Unlimited New You. Ini judulnya. Jadi Anda becoming the new you yang unlimited. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi biiznillah. Anda nanti baca lagi dalam pengetahuan seperti yang tadi saya sampaikan. Bahwa Anda akan di-prepare, dipersiapkan jadi something new, jadi someone new. And then kemudian Anda diajarin. Yang ngajar bukan bercanda nih, bukan main-main. Yang mengajar Anda adalah Allah yang punya 99 nama Asmaul Husna. Apa sih yang Anda mau diajarin? Apa yang Anda mau tuh minta diajarin? Masak, beres. Kata Allah apa di sini nanti? Oh yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Anda pengen jadi pengusaha properti, udah beres. Anda pengen jadi pengusaha, udah beres. Anda pengen jadi pekerja profesional, saya harus dudukin itu. Posisi dirut, beres kata Allah. Antar aku yang ngajarin. Bukan cuman diajarin loh. Bukan cuman Allah ngajarin, tapi Allah akan siapin jalannya. Dan Allah akan bangun ekosistem. Nah, yuzakikum tuh ekosistem. Ya, arsalna fikum tuh ekosistem. Jadi ekosistem untuk Anda menuju posisi yang Anda mau, itu akan disiapkan sama Allah Ta'ala. Sebagaimana juga Allah kalau udah mau ngancurin seseorang, ekosistemnya pun dibentuk oleh Allah. Sehingga kita tuh nggak bisa bergerak. You cannot run, you cannot walk, you cannot hide. Nggak bisa kemana-mana. Anda pengen pergi haji, ya udah, tadi diajarin caranya sama Allah. Anda pengen punya anak, diajarin caranya sama Allah. Pengen punya jodoh, diajarin nanti caranya sama Allah. Hah? Yuk, saya baca lagi ayatnya. Anda baca ulang sampai saya berhenti nanti baca artinya. Ya. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jangan keluar dari ayat lain. Baca terjemahnya ayat ini saja. Anda tidak tahu caranya ngatasin anak, baca ayat ini, terjemahnya. Nanti Allah akan ngajarin bagaimana caranya ngatasin anak. Anda nggak ngerti caranya ngatasin persoalan Anda hari ini, nggak usah bingung, nggak usah pusing, nggak usah puyeng, nggak usah takut, nggak usah khawatir.
nanti Allah yang akan ngajarin. Jadi jangan keluar dari ayat ini. Baca berulang, baca berulang, baca berulang, baca berulang, baca berulang, baca berulang. Artinya, saya akan bantu ngawal dengan ayatnya. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Masa sih kita nggak seneng ya, yang menjadi guru kita ya Allah, yang bantu kita ya Allah, gitu, nyiapin jalan kita tuh Allah, mau nyari siapa lagi? Gitu. Makanya aneh buat Allah, Allah sudah menyediakan dirinya, lalu kita datangnya sama yang lain, aneh. Kata Allah apa? Aku yang memberi kamu tanah, loh tanah itu malah kamu sampaikan kepada bank. Kamu ngomongnya sama bank, gimana sih kamu? Gitu kata Allah. Saya menghindari tuh persoalan fikih. Ustadz nih gak pernah ngomong riba. Oh, saya ngomong pongkolnya Pak, ngomong soal tauhid Pak. Enggak bicara hukum, kita bicara tauhid. Persoalannya emang penting ente ngutang. Bukan saya nggak mau bicara. Saya udah bilang kalau bicara fikih, mah saya nggak ngerti apa-apa. Gak paham Pak. Daripada gue salah. Tapi kita bicara asas, bicara iman. Quran bicara hukum, awal Quran bicara iman. Aneh gak Pak? Bapak yang ngasih tanah Allah, Bapak pengen bangun tanah ini, pengen bangun rumah ini, tapi yang nyari, yang dicari bukan Allah. Lah bodoh kan? Padahal kata Allah apa? Arsalna fikum rasulan yatlu alaikum ayatina yuzakkikum yu'allimukum. Tadi saya bilang Allah utus utusannya, sudah. Yuzakkikum wa yu'allimukum itu dibangun ekosistemnya supaya kemudian jadi. Ditakit lagi sama Allah, ditegasin lagi sama Allah, wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Kamu nggak tahu caranya bangun rumah itu, aku akan ajarin kamu. Allah manggil kan? Lihat ayat berikutnya. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Saya sama Fadil sama teman-teman sebagai ikhtiar, ya bab ikhtiar. Minjem ya minjem aja orang bab ikhtiar. Tapi apakah minjem itu jadi Tuhan? Jangan Pak. Ikhtiar aja, bab ikhtiar. Ada si fulan, oh kita datang silaturahim.
Mudah-mudahan ada pencerahan. Iya, Bo, ya namanya silaturahim, ya pergi sana. Assalamualaikum Bang Haji, Waalaikumsalam. Saya punya persoalan Bang Haji. Tapi kalau lo datang ke Bang Haji itu, sementara Allah lo lewatin, pantas enggak? Makanya saya lahirkan dengan izin Allah tema-tema Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Pengen datang ke Bang Haji, dia lagi jual mobil, habis jual mobil datang. Tapi sebelumnya lo datang, lo minta izin dong sama Allah. Ya Allah, saya mau datang nih ke Bang Haji, dia habis jual mobil, boleh nggak saya datang? Saya nggak punya bayangan. Siapa yang bakal nolongin anak saya kuliah? Allahu Akbar. Senang Allah. Oh, dia mau datang ke hambaku, tapi aku nggak dilewatin. Oh, dia mau datang ke hambaku, aku nggak dilangkahin. Senang. Akibatnya apa? Allah bikin senang tuh Bang Haji, supaya senang menerima kita. Beberapa detik, beberapa menit, beberapa jam sebelum kita datang, Allah buka rezeki buat si Bang Haji, sehingga duit mobil nggak kepake. Itu Allah. Aneh buat kita, Allah siapin semuanya supaya kita datang, supaya kita ingatnya sama dia. Tapi kita nggak datang, kita ingatnya sama orang. Tuh lihat ayatnya, baca artinya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan mengingat kalian. Datang kepadaku, kata Allah, aku akan datang pada kalian. Mendekatlah kalian padaku, aku akan mendekat pada kalian. Kita belum bicara tolonglah aku akan tolong kalian. Nah, bingung tuh. Tolong Allah. Bagaimana ya Allah tolongin? Nah, nolongin Allah itu beri pakaian yang tidak berpakaian, kasih makan mereka yang tidak punya makanan, kasih jajan mereka yang nggak punya jajan, bayarin kontrakan mereka yang nggak bisa bayar kontrakan, kawal mereka yang hamil, sedangkan dia miskin, nggak bisa USG, nggak bisa berobat, nggak bisa punya vitamin dan lain sebagainya. Biayain mereka. Nanti kata Allah apa? Adzkurkum, aku yang membiayai kalian. Anda nggak punya jodoh, jangan sibuk mencari jodoh buat diri Anda, carikan jodoh buat orang lain. Sibukkan mencari jodoh buat orang lain, itu namanya menolong Allah. Anda menolong Allah dengan menolong hamba-hamba Allah yang tidak punya jodoh. Kenalin terus, bukan sama Anda tapi sama orang lain. Nanti kata Allah apa? Aku yang akan mencarikan kamu jodoh. Allah. Tadi itu soal tanah, udah tahu tanah dari Allah, ya datangnya ke koperasi. Allah ngeliatin tuh, bertahun-tahun aku kasih tanah, kamu terima kasih juga enggak. Apa terima kasih kamu di atas tanah yang aku kasih, kata Allah? Hah? Ngundang anak yatim? Kalau 100 nggak bisa 10 kek, 10 nggak bisa 1 kek, di atas tanahku itu. Kamu memberi makan anak-anak yatim di atas tanah kosongku itu, nggak pernah. Kamu ajak keluargamu buka puasa di atas tanah kosong yang aku berikan pada kamu, sebagai tanda syukur kepadaku bahwa tanah yang aku berikan padamu dibawa kepada diriku, enggak juga. Berterima kasihlah, makasih ya Allah udah dikasih tanah kosong, enggak pernah juga. Terus kata Allah, kapan kamu ingat aku, kata Allah, kapan kamu ingat aku? Makanya saya cerewet, pagi-pagi saya ingetin, sit, jangan lupa sit, salawat, istighfar, tasbih. Kenapa? Biar Allah ingat ntar siang. Kalau lu pagi ingat, ntar Allah ingat siang. Siang lu ingat Allah, ntar Allah ingat lu sore. Sore lu ingat Allah, ntar malam lu Allah ingat lu. Malam lu ingat lagi Allah, ntar pagi lu Allah ingetin. Namanya kita punya banyak bahaya yang kita nggak tahu, betul nggak? Punya kejadian tiba-tiba yang kita nggak paham. Fadhkuruni adzkurkum.
washkuru li wala takfurun. Apa kata Allah? Jangan pernah membelakangi aku. Kuliah Allah yang nguliahin, ijazah Allah yang ngeluarin, tahu ini tahu itu Allah yang ngajarin, tapi yang dicari orang. Orang yang belum pernah memberikan rizki, itu yang diharapkan memberi rizki. Allah yang terus-terusan memberi rizki, dipanggil juga nggak mau. Hayya 'alas shalah, nggak datang. Giliran dipanggil interview, getap bener, baju beli baru, minyak wangi, beli baru, sepatu beli baru, deodoran dipakai, nggak mau naik bus takut bau, nggak mau naik motor takut bau, minjem mobil, nyewa Grab apa segala macam. Yang belum tahu ente, yang ente belum tahu dia, yang dia belum tentu juga bisa ngasih ente kerjaan, udah sergap bener datangnya. Begitu ke Allah aja, waduh, lagu lo mah, lagu saya, lagu kita semua. Bagaimana ceritanya bakal jadi orang seneng. Saya doain nih, bila masih ada yang di bawah urusannya nih, sampai nanti dia menjadi orang besar, kalau perlu dia yang azan. Niatin tuh. Ya Pak Surapto ya, Pak siapa namanya? Ente ya? Siapa? Suherman. Udah ganti nama ya? Dari masih kecil, dari masih lemah, dari masih hina di mata orang, dari belum siapa-siapa, udah ngambil posisi azan. Dan istiqomah nanti sampai dirut. Saya mah di pesantren. Lalu bukan karena ingin mempersilakan santri mengambil bagian kesantriannya. Pengen azan aja saya mah. Kalau di pesantren nggak kepengen kemudian menjadikan santri mengambil bagian kesantriannya, belajar menjadi imam. Saya yang terus-terusan jadi imam. Istiqomah. Ente nih kalau udah sukses gitu, ngaji tetap, jangan sampai nggak ngaji. Coba tuh dikasih tanah kosong sama Allah, berdua sama istri. Dek, kita datang ke Allah yuk. Gitu. Allah nih baru terbersit aja, langit udah biru tuh, bergemuruh tuh langit dan bumi. Iya bang, terbangunin bang. Kemarin saya butuh duit, izin Allah subhanahu wa ta'ala 40 miliar. Akhir-akhir ini emang pengusaha-pengusaha itu emang izin Allah perkara duit cash ini emang masalah. Kayak langka gitu. Terasa bener yang dijamin sama Allah itu yang wajib-wajib aja. Makan gitu, minum gitu. Makanya saya bilang harus lewat ibadah sunnah untuk nyari yang pleasure, yang sifatnya leisure, yang sifatnya enjoying. Jadi kalau Anda, saya, kita semua untuk hal-hal yang sifatnya tambahan susah, itu signal dari Allah bahwa amalan sunnah kita emang lagi payah. Itu aja. Gimana coba? Gimana Allah nggak balas pelitnya kita? Sholatnya cuma yang wajib aja. Habis kata Allah apa? Ya udah, aku juga ngasih yang wajib aja udah. Apa yang wajibnya? Ngasih makan kamu. Tapi buat kamu jalan-jalan, lah kamu aja hitungan. Kamu hitungan sama aku kata Allah. Sholat 4 rakaat. Zuhur tuh 8 rakaat. Alhamdulillah saya diberikan Allah Subhanahu wa taala istri yang salehah. Anak-anak sampai level Aisyah.
Masya Allah. Hafiz lapor ke saya, Bangkun lapor saya, Aisyah lapor ke saya. Saya bilang, pasang badan. Papa lagi butuh duit nih, 40 miliar. Ayo, bismillah. Nggak ada pak, kita nggak nyari orang. Nggak nyari orang. Ikutin SOP aja, nyari Allah, ntar Allah yang cariin. Cakep banget. Dibikin gampang kok manusia nggak mau. Ikutin. Yang kenceng. Cari Allah aja. Ntar Allah yang urus. Tulis. Awirda, Kakumi, Bangkun, Bang Hafiz, Aisyah, Mama, tulis. Cari Allah aja. Ntar Allah yang urus. Fadhkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Jangan pernah membelakangi aku, kata Allah. Boleh kamu ikhtiar, tapi jangan membelakangi aku. Jam 11 jadwal interview, masuk jam 12 lewat 5. Itu aja udah ngebelakangin Allah, Pak. Udah ujian tuh. Penting mana, kata Allah. Azannya 12 kurang. Tapi kita mau pergi ke musola bingung. Belum dipanggil gitu. Kalau Allah yang manggil lo bisa entar. Tapi kan sholat panjang Pak Ustadz. Yang penting sebelum asar. Emang juga. Cuma kalau kita tanya pakai hati, pakai bahasa cinta, berarti kan kita nggak kenal Allah. Saya nggak kenal Allah. Nomor 37 silakan masuk. Kita nomor 47. Masih jauh nih. Jam 5 menit lagi zuhur. Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngantri ya? Bukan. Ini 5 menit lagi azan. Nomor saya nomor 47. Saya tadi datang sebelum jam 11. Katanya jadwal saya jam 11. Itu sabar, ngantri. Saya cuma pengen bilang, boleh nggak saya sholat dulu? Boleh. Tapi kalau nanti bagaimana, pas dipanggil nggak ada, lewat loh. Nggak apa-apa. Ya udah. Nomor 37 masuk. Terus kita yang nomor 47 ngeloyor aja pergi cari musola. Ini yang disebut sama Allah kajian kemarin. Walladzina amanu, dan orang-orang yang percaya sama Allah asyaddu hubban lillah. Dia lebih mau mikirin Allah. Dia nggak mau kehilangan Allah. Biarin gue mah nggak diinterview nggak apa-apa. Yang penting gue johor bisa berjamaah. Kalau bisa begitu tuh, apa yang Allah lakukan? Catat wahai para malaikatku, tempatkan dia di posisi paling tinggi di perusahaan itu. 6, 7, 8, 9 tahun kemudian dia jadi mantu si bos. Kejadian banyak Pak. Di kantong saya nih, banyak kejadian. Jangan gak percaya loh. Nomor 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Pas 46 udah mau asar. Kita yang nomor 47 ngeliatin sekali interview 15 menit. Ada yang semenit. Ada yang 20 menit. Ya kan tergantung kan interview kan. Kalau dari awal udah nggak suka Pak, langsung tutup. Maaf, udah penuh gitu. Tapi kalau interviewernya seneng, lama. Ini ceritanya lompat-lompat nih, pada paham gak nih? Makanya kalau lagi dengerin ceramah saya jangan WA-an. Begitu WA-an nengok ceritanya udah lain lagi. Konsentrasi. Kan sebelum Johor 37 tuh, ya kan?
pamit sholat. Balik dong. Ketika balik masih 41. Naik kan 42, 43, 44, 45, 46 udah mau asar. Nomor 46, ayo silakan. Assalamualaikum. Kamu lagi mau asar? Ya asar aja, nggak apa-apa. Ya makasih mbak, turun asar. Ya Allah, salli alaihi wasallam. Azan nih salat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang di belakang benerin baju gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia liatin yang azan. Selesai sholat apa segala macam. Siapa nama kamu, Dek? Mansur, Pak. Ya terserah gue yang ceramah. Karyawan baru? Belum, Pak. Lagi mau interview. Oh. Interview yang hari ini ya, tadi pagi ya? Iya, Pak. Sudah? Belum, Pak. Oh. Alumni mana? Istiqlal, Pak. Alumni anu, Pak. Oh. Ya, yuk. Saya anterin. Nggak usah, Pak. Saya udah tahu. Dari pagi kok saya di situ. Lama juga ya interview. Ada berapa orang? Kayaknya sih tinggal saya doang, Pak. Saya anterin. Begitu dianterin, persis keluar tuh yang nomor 46, 47 gitu. Bapak. Bingung nih anak muda. Manggilnya bapak. Masuk. Nggak ada interview, yang ada kopi, roti. Kita harus percaya loh yang gini-gini. Kita harus percaya yang begini-begini. Siapa yang bisa ngatur coba? Nggak ada interview, nggak ada. Sebab nih anak datang ngamen punya. Aduh Pak, hidup saya begini nih. Saya mah udah tahu dah. Pokoknya kalau mentok. Ada yang salah nih. Gua nih salah, udah. Ada yang salah. Itu aja. Nah saya bilang tuh, wirda kumikun Hafiz Aisyah sama istri saya. Pasang badan, cek. Dah. Salawat deh, berapa? Lapor ke papa. Aisyah lapor. Papa. Dan 613. Salawat 613 report. Hafiz, Pak, hari ini aku dapat 6 juz buat papa. Masya Allah, pada setoran. Wirda, Pak, perjalanan aku ke tempat acara itu buat papa semua. Itu stress. Kemarin injury time, Allahu Akbar, setengah jam sebelum maghrib. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Emang hebat Allah. Hebat. Kagum. Makanya kata Allah apa? Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adzkurkum. Sini datang. Washkuruli wala takfuru. Anak muda yang tadi saya bilang jemaah Istiqlal berdua sama istrinya pasang badan. Ketemu tuh di Madinah menjelang sholat subuh. Seneng banget dia. Karena dia ngeliat di Instagram saya pergi umroh. Dia sholawatin tuh supaya ketemu sama saya. Sementara dia tidak tahu jadwal saya. Kemana dulu nih? Makkah atau Madinah? Tapi dia yakin
Allah bakalan ngatur pertemuan. Bener. Saya nggak pernah itu masuk hotel, jarang gitu hotel dari sebelah kanan Masjid Nabawi atau kirinya mihrab. Biasanya di belah sini terus. Nah kemarin saya di sini. Pas subuh pertama keluar, ada dia jalan. Excited bener. Ternyata saya yang lebih excited lagi. Bayangin Pak, dia nggak ngerti caranya ngempanin anak, nggak ngerti caranya beli susu buat anak, nggak ngerti sekolahin anak kayak, nggak ngerti, bayar living costnya nggak paham, tapi dia yakin sekali. Masa sih ceritanya si Ustadz jadi cerita orang melulu begitu? Mulailah bercerita tuh, habis sholat subuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, dalam 2 tahun saja saya sudah bisa memberangkatkan. Hari ini saja saya bersama 8 orang keluarga saya. Lihat kecepatan. Hah? Pak, bila Bapak dikatrol sama orang besar, Bapak jadi orang besarnya cepat sekali Pak. Kenapa? Karena si orang besar akan mempersiapkan segala-galanya. Dah, udah aku siapin semuanya, kamu tinggal masuk doang. Nah ini sama Allah yang maha besar. Itulah dia ayat 151. Allah katrol Anda dan Allah siapkan semuanya. Masa nggak mau? Kalau mau kata Allah sini fadkuruni. Ayo dong datang. 8 orang. Iya Pak Ustadz, saya sama ayah ibu saya kandung, terus sama ayah ibu mertua, saya istri sama anak-anak. Allah. Terus saya juga baru beli rumah Pak Ustadz. Bener Pak Ustadz bilang itu, ngapain minta bayar kontrakan? Minta aja sama Allah buat beli rumah. Dikasih Pak Ustadz. Saya alhamdulillah bisa beli rumah cash baru-baru ini Ustadz, 1,7 miliar rupiah. Coba itu. No matter what. Emang waktu dia kemari dia tahu bakal punya 17 cabang bakso? Nggak tahu. 17 cabang loh baksonya dia. Sampai ada di kota Padang segala cabang baksonya. Anda nggak perlu tahu apa-apa, yang Anda perlu tahu jadwal sholat. Ayo ikutin saya. Kita tidak perlu tahu apa-apa. Ayo. Yang kita perlu tahu jadwal sholat. Kasih tahu temannya, kasih tahu temannya. Ayo, kasih tahu. Kita nggak perlu tahu banyak Pak. Yang kita perlu tahu, kalau malam tuh sholat witir, pagi sholat duha, ada duit sedekah, itu aja Pak. Ayo ikutin. Kita nggak perlu tahu banyak. Buat hidup enak. Asal tahu ada Quran di rumah kita. Ada Quran di handphone kita. Buka dan baca. Kita nggak perlu tahu banyak Pak. Kita cuma perlu tahu Allah maha melihat. Jangan macam-macam. Dah itu aja. Dua tahun yang lalu jamaah biasa seperti sebagian dari saudara-saudara. Bisa pergi nggak bisa pulang. Bisa pergi nggak tahu bisa pulang apa enggak. Bismillah aja. Tapi karena memang semangat ya, kan jemaah ini naik turun kan, tak kadang-kadang kenceng baca, habis itu lupa. Dia istiqomah, berdua lagi sama istri. Saya udah bilang tuh kalau berdua sama istri itu sendal tuh kanan kiri jalannya. Terus itu di titik 2 tahun yang lalu itu tos-tosan, itu memang ngaruh tuh, ngaruh banget. Bu, Pak, punya tabungan nggak? Hah? Ada tabungan ada? Sekali-sekali nolin, bukan buat bayar orang, tapi buat ngasih Allah. Hajar di depan,
kemudian jalan kepada Allah. Itu luar biasa itu. Ini masal ke Istiqlal, cincin gak dipakai. Ntar ditanyain si Ustad, ntar gue disuruh sedekah. Pelit amat sih lo jadi orang. Lihat ayat yang berikut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya. Percaya apa? Ya, apa yang kamu mau percaya? Percaya kamu sembuh? Allah menyembuhkan. Percaya kamu bakal naik, Allah yang menaikkan. Percaya bahwa kamu bakal selesai S1 tepat waktu, Allah yang membantu skripsi. Bakal S2 di luar negeri, S3. Percaya apa? Terserah apa percayanya. Termasuk percaya bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha kuasa. Maka kata Allah apa? Ista'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kalian kepadaku dengan jalan sabar dan salat. Itu kan orang sabar. Tanah gak diapa-apain, gak ada yang diajak ngomong. Itu sabar itu. Kecuali Allah aja dulu. Di atas tanah yang sentul itu saya bawa-bawain tamu. Asal ada tamu dari luar negeri, saya bawa ke situ. Saya doain saya. Di atas tanah ini saya mudah-mudahan Allah begini, Allah begitu, Allah begini, Allah begitu. Ayo bikin sedekahan di atas tanah itu terus. Ya udah biar aja Allah yang mikir lah, susah amat sih. Hah? Tapi sebagai bab ikhtiar gimana? Ya ikhtiar lah. Suruh temen ngegambarin, suruh temen. Itu semua ikhtiar saya nggak ada yang jadi. Nggak ada yang jadi. Ikhtiar yang saya lakukan itu nggak ada yang jadi. Sampai kemudian muncul tuh konsep LRT City. Cepat sekali bicaranya, cuma 2 minggu. Tapi apakah 2 minggu itu benar-benar 2 minggu? Tidak. Saya memulai 2010. Ya worth it lah, 9 tahun. Kalau hal yang gede mah nggak ada juga ente minta Senin pagi, Senin sore di Kabul. Ya nanti masalah buat ente juga. Perjalanan tetap perlu. Senin sorenya mungkin, tapi 3 tahun yang akan datang. Tetap di hari Senin yang sama misalnya. Anda pengen renovasi rumah. Siapa yang Anda panggil? Tukang. Lu bayar. Lu bayar. Supaya nggak bayar gimana? Panggil Allah. Panggil Allah gampang nggak? Gampang nih ayatnya. Ista'inu bis sabri was salah. Salat 2 rakaat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salat lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salat lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ikutin apa maunya Allah. Bertasbih, baca Quran, salawat, istighfar, sedekah, gitu-gitu aja. Nggak ada yang aneh juga. Dan hebatnya berlaku umum buat urusan apa aja. Asli, buat urusan apa aja. Kemarin ada kepala desa. Dilala saya beli tanah di situ. 200 hektar. Itu bakal jadi Mansur City. Biarin aja. Pokoknya semua jalanan gua namain Mansur. Mansur 1, Mansur 2, Mansur 3. Mansur 4, Mansur 5, biarin. Terus si kepala desa bilang, Pak Ustadz, kalau saya nggak kepilih jadi kepala desa, urusan Pak Ustadz jadi ribet. Kata siapa? Tuhan gua nggak pernah ganti, enak aja loh. Emang bener lah, gara-gara ganti kepala desa urusan gua jadi ribet. Maksud dia itu begini, Ustadz bantuin dong dana supaya saya kepilih lagi jadi kepala desa. Lah saya bilang, Ji, bismillah, jajal bahwa Allah itu masih segala-galanya. Pak, itu makin dekat pemilihan, makin dia deg-degan.
Kenapa? Karena lawannya chip in duit. Pak. Oh, udah habis 500 juta tuh lawan kita Pak Ustaz. Bukan lawan kita, lawan lo. Gue mah gak ada urusan. Iya Pak, saya kalau udah berdua kadang-kadang sengak. Apa emang orang patahin aja, pak, itu patahin aja daripada ngarep-ngarep. Tapi subhanallah, dia menjadi saksi. Hari pemilihan tetap kepilih sebagai kepala desa. Makasih ya Pak Ustadz, udah ngasih yang lebih daripada duit, ngasih saya yakin sama Allah, nggak pakai duit tetap kepilih. Tinggal sholat. Ntar sejalan-jalannya gitu ada yang datang, Mas, ada yang mau nyewa garasi ente nih. Ini orangnya saya kenalin. Mau bikin apa Pak? Mau bikin zeger. Apaan tuh zeger? Konsep mini cafe gitu. Ada kopi, ada es. Jualan wirda. Zeger. Yang baru namanya zeger. Ya. Tapi begini keadaannya. Gak apa-apa nanti kita yang renovasi. Pak, kata dia begitu. Kalau saya sewa 5 tahun gimana? Tapi semua, bukan cuman garasi, tapi semua, serumah. Karena saya pengen bikin rumah makannya juga. Berapa itu? Ya, kalau garasi doang tadi baru 5 juta ya, semua 20 juta dikasih nggak? Terus 5 tahun di muka gitu. Itu yang renovasi siapa? Urusan saya renovasi. 100 juta. Iya Pak. Iya boleh lah, 100 juta mah. Gitu. Coba ente nggak nyari orang, nggak nyari arsitek, nggak nyari tukang, nggak bakal mandorin, hah? Tapi kan Pak Ustadz kita pergi. Ya elah Pak, 100 juta Pak. Hah? 100 juta ya elah. Kan kita bisa ngontrak yang kecilan dikit, betul nggak? Yang rumahnya udah rapian. Hah? Sisanya bisa buat usaha. Itulah Allah. Nah sekarang kita belajar dari kisah para nabi. Ya. Coba dibuka surat Maryam. Surah Maryam. Aisyah dibuka surah Maryam. Dulu Aisyah mau dinamain Maryam, nggak jadi, jadinya Aisyah. Surah Maryam surah ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Stop. Coba baca ayat 1 dan 2, silakan. Si Sariman suruh siap. Sariman suruh siap. Mama, Wirda, Kak Umi, Kak Bangkun, Bang Hafiz, Aisyah. Habis ini siap-siap. Jam 11 kita selesai, langsung jalan.
Kaf ha ya ain sad. Ayo. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Coba lihat terjemahannya. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah pelajaran ya yang diberikan Allah di dalam kisah Zakaria, di dalamnya ada rahmat Tuhanmu. Saya pengen ke depan menjadi begini ayat ini. Zikru rahmati rabbika abdahu Yusuf Mansur. Itu. Ya, ayat ini harus jadi ayat kita. Kita jadi pelajaran bagi orang. Bukan pelajaran yang jelek, tapi pelajaran yang baik. Lu contoh abang lu tuh. Nah, kira-kira begitu. Paham? Coba sekarang baca lagi. Ganti Zakarianya dengan nama Anda semua. Silakan. Bukan dengan maksud mengubah Quran, tapi pengen kita yang menjadi kisah yang dikisahkan oleh Allah kepada generasi nanti yang akan datang. Ayo, mangga. Zikru rahmati rabbika abdahu Hafiz. Zikru rahmati rabbika abdahu Bangkun. Zikru rahmati rabbika abdahu Siti Maimunah. Zikru rahmati rabbika abdahu Qumi. Zikru rahmati rabbika abdahu Aisyah. Kira-kira begitu. Saya akan ngasih clue saja. Tidak akan saya tuntaskan di sini. Silakan saudara pelajari surat ini. Ya. Emang ada apa? Pada kisah Zakaria emang ada apa? Ya bacalah nanti. Yuk, sekarang pindah ke ayat 16. Number 16. Wadhkur fil kitabi Maryam. Nah, nanti jadi begini. Wadhkur Yusuf Mansur itu. Wadhkur Maimunah, wadhkur Wirda, wadhkur Qumi, wadhkur Bangkun, wadhkur Hafiz, wadhkur Aisyah. Siapa nama kamu, Dek? Hah? Mirsa, Firsa, wadhkur Firsa. Nanti orang nanya, emang siapa dia? Nah, ntar Allah yang ngenalin. Lanjut lagi. Ayatnya 41. Ayat 2 terus ayat berapa tadi? 16 terus 21. 41. Maaf. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Lanjut lagi 51. Wadhkur fil kitabi Musa. 2, 16, 41, 51 ya. 54. Wadhkur fil kitabi Ismail. 56. Wadhkur fil kitabi Idris. Nah, kalau bisa Pak, kita menjadi rombongan nih yang dikenang oleh sejarah dan dijadikan pelajaran. Ya. Kita nanti ada di rombongan mana? Kita ada di rombongan ayat 58.
Silakan baca terjemahannya, saya baca ayatnya. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Nah, di sini dia. Kita masuk golongan siapa? Insyaallah mimman hadaina wajtabaina. Apa itu? Dari orang-orang yang diberi petunjuk dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-muhtad dan al-mujtaba. Kita menjadi al-muhtad dan al-mujtaba, menjadi orang yang diberi petunjuk dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Sadaqallahul azim. Surah Maryam, satu surat, silakan dipelajari. Mudah-mudahan kita menjadi seperti Zakaria, seperti Maryam, seperti Ibrahim, seperti Musa, seperti Ismail, seperti Idris. Seperti apa kajiannya? Mangga. Silakan dibaca lagi surah Maryam. Terus dibaca ayat demi ayat, terjemahan demi terjemahan. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi. Insyaallah. Yang ngasih keripik tempe udah ya? Hah? Udah? Sudah dibagiin tadi. Mana coba lihat? Pak Suranto. Siapa namanya? Suranto ya? Suranto, nah ini. Masya Allah. Ini. Silakan Pak Dwi diperkenalkan Pak Suranto, ya. Terus Ya. diajak teman-teman juga untuk bersedekah. Saya izin pamit dulu ya. Mari kita doakan Pak Suranto dan usaha keripiknya. Ya. Coba, saya belum dibagi nih keripiknya. Mana nih? Beliau sedekah 12.000. Masya Allah ya. Dalam 12.000 tempe crispy 91. Masya Allah. Yang doain orang menjadi pengusaha, insya Allah jadi pengusaha, amin. Yang doain orang lancar usahanya, amin. Yang doain orang jadi kaya amin. Ingat, yang doain orang jadi jelek, dia yang jadi jelek. Hati-hati. Makanya saya emang gak pernah mau balas, kecuali doa yang baik-baik saja. Al-Fatihah.